Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi polisi terus menyelidiki kasus penganiayaan pengemudi taksi online yang dilakukan seorang pengendara mobil berplat dinas Polri. Belakangan diketahui bahwa kendaraan pelaku bukanlah kendaraan dinas milik Polri. Kalau nggak dikasih jalan, apa? Lu kok gua aja asal jalan lu. slow pak. Video yang direkam penumpang taksi online saat seorang pria pengemudi mobil berplat dinas memaki dan menganiaya sopir taksi online viral di media sosial. Tidak hanya itu, pria tersebut juga menenteng senjata dan terus memaki sopir taksi online untuk meminta turun dari mobil. Insiden pemukulan dan pengancaman ini terjadi di ruas tol Janger Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Korban menduga pelaku kesal setelah didahului saat akan keluar dari ruas tol Janger menuju Tomang. Saya ada di jalur 3 di sebelah kanan. Cuman ada celah karena macet, di situ ada celah. Saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Dia di situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol di mobil itu, seperti itu jadinya. Tapi untuk kendaraan sendiri itu pakai mobil plat polisi atau gimana? Iya, sepenglihatan saya sih sama di video itu plat dinas. Menanggapi laporan tersebut, polisi tengah menyelidiki peristiwa ini dan mengatakan bahwa pelaku diduga bukanlah anggota polisi. Polda Metro Jaya mengklaim bahwa plat nomor yang terpasang di mobil pelaku adalah palsu dan bukan plat dinas asli milik kepolisian. Sementara nomor kendaraan yang asli terregistrasi pada mobil dinas Biro Logistik Polda Metro Jaya dengan jenis kendaraan minibus berwarna hitam. Untuk sementara ini pertama, untuk tanda nomor kendaraan TNKB 100117 Romawi yang digunakan oleh pelaku pada kendaraannya, ya, ini tidak sesuai peruntukannya, ya, di mana TNKB yang digunakan terlapor saat ini masih terdaftar untuk nomor polisinya, ya, terdaftar pada jenis kendaraan yang ada di Polda Metro Jaya, yaitu adalah jenis Toyota Kijang tahun 2003 dengan masa berlaku TNKB sejak 13 bulan 4 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan 4. Hingga kini polisi juga terus menyelidiki dugaan pemalsuan nomor kendaraan tersebut, termasuk menjadikan video viral pengancaman pelaku sebagai alat bukti awal untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Provinsi Lampung. Di Lampung, Presiden sempat menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Presiden Jokowi tiba Jumat pagi langsung menuju Pasar Natar menemui warga. Dari Pasar Natar, Presiden Jokowi menyapa warga dan langsung bertolak ke eksit tol Itera, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Presiden juga mengunjungi lokasi Tius Sukajaya, Kecamatan Pagar Dewa Tulang Bawang, Lampung. Menariknya dalam perjalanan, mobil dinas yang di dalamnya ada Presiden Jokowi benar-benar melintasi jalan yang rusak berlubang. Kendaraan Presiden itu melaju berbelok-belok untuk menghindari lubang di Jalan Terusan Riyakudu, Lampung. Selain mengecek harga-harga di pasar, kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung juga untuk mengecek jalan yang rusak, di mana sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Ya, dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo memastikan akan melihat infrastruktur jalan-jalan di Lampung yang dikabarkan rusak. Bahkan dalam pernyataannya Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tak sanggup memperbaiki jalan, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih. Oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan
dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya. Udah. Kita melakukan kunjungan ke jalan juga, Pak? Hah? Ke jalan juga, Pak? Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Hah? Kita datang ke Lampung karena banyaknya jalan rusak kembali. Hah? Gimana? Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Dah. Ada atensi, Pak? Kapan, Pak? Selesai, Pak? Jalan bagus, ada atensi, Pak? Kapan, Pak? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kondisi jalan yang dilalui Presiden Jokowi di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, kami telah terhubung dengan kontributor iNews, Heri Fulistiawan. Selamat sore, Heri. Bagaimana kemudian tanggapan dari Pemda setempat dan juga tanggapan dari masyarakat Lampung usai Presiden Joko Widodo mengecek langsung jalan rusak di sana? Baik, Sapa. Selamat sore. Saat ini saya sedang berada di Jalan Terusan Ria Sudu, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Di mana Jalan Terusan Ria Sudu ini adalah jalan akses menuju ke proyek Kota Baru Lampung. Sepanjang Jalan Terusan Ria Sudu ini, dapat saya laporkan bahwa kondisi jalannya sangat rusak sekali, di mana banyak lubang dan yang sedalam sekitar hampir 50 cm atau kurang lebih setengah meter lah. Lubang-lubang yang terdapat di Jalan Ria Sudu ini. Lubang tersebut, jalan berlubang tersebut sejauh belasan kilometer. Ya. Demikian, Tapa. Ya, Heri, sebetulnya ada berapa wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki jalan dengan kondisi rusak dan juga menyulitkan aktivitas pengendara serta masyarakat di sana? Kalau jalan berlubang itu mungkin sekitar banyak sekali, Sapa. Kami tidak dapat menghitung ya. Kalau untuk jalan berlubang mungkin banyak sekali, dari ada 17 kabupaten kota di Provinsi Lampung, mungkin sekitar 70% jalan di Provinsi Lampung ini masih banyak yang rusak. Demikian, Sapa. Baik, 70% jalan di Provinsi Lampung ini dalam kondisi rusak begitu ya, Heri. Apakah ini memang sudah lama tidak diperbaiki atau memang sudah beberapa kali diperbaiki namun kemudian rusak lagi dalam waktu cepat seperti itu? Apa faktor penyebab yang membuat jalan di Lampung ini banyak yang rusak, Heri? Betul sekali, Sapa, bahwa sebenarnya pemerintah Provinsi Lampung juga sudah sebagian pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di Lampung sendiri juga sudah memperbaiki, namun masih banyak yang belum juga diperbaiki karena kemungkinan bahwa terkait masalah anggaran sendiri. Demikian, Sapa. Baik, lalu usai tadi Presiden Joko Widodo mengecek langsung jalan rusak, bagaimana tanggapan dari Pemda setempat di sana, Heri? Baik, setelah tadi Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung dan meninjau jalan, khususnya di Jalan Terusan Ria Sudu sendiri, bahwa Presiden Joko Widodo sempat menyinggung bahwa apabila pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa memperbaiki jalan tersebut, akan diambil alih perbaikannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Demikian, Sapa. Baik, tadi ada menyatakan bahwa salah satu kendala yang membuat jalan rusak ini cukup banyak di Provinsi Lampung adalah masalah anggaran. Ini seperti apa, Heri? Beberapa waktu lalu kami sempat mewawancarai
pihak pemerintah bahwa untuk terkait anggaran di infrastruktur sendiri sebelumnya memang terkendala oleh pandemi COVID-19. Jadi anggaran untuk infrastruktur sendiri berkurang cukup jauh seperti itu. Baik, terima kasih Heri Fulistiawan melaporkan langsung dari Lampung Selatan, Lampung. Ya pemirsa, rusaknya jalan di Lampung terus menjadi perhatian publik. Meski sejumlah jalan telah diperbaiki, namun masih banyak jalan yang rusak. Lampung menjadi sorotan setelah rentetan kritik diberikan oleh warga Lampung. Di antaranya adalah kritikan yang dibuat seorang pelajar asal Lampung, Bima Yudo Saputro. Kritikan ditujukan atas infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek mangkrak di Kota Baru Lampung. Perhatian publik pun tertuju kepada masalah infrastruktur jalanan Lampung. Warga Lampung protes jalanan tidak pernah mulus, padahal jalan mulus penting untuk kemajuan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung beralasan perbaikan jalan terkendala oleh anggaran belanja daerah yang terbatas, bahkan kurang untuk perbaikan infrastruktur. Namun perbaikan jalan terus dilakukan, di antaranya jalan-jalan yang dilalui Presiden Joko Widodo. Perbaikan dilakukan mulai dari jalan menuju gerbang tol Kota Baru dan Pasar Natar dan terusan Riyakudu. 6 bulan tergantung dengan besaran dari pekerjaan. Jadi penanganan jalan kita itu sudah terprogram di dalam APBD Provinsi Lampung. APBD itu sudah disahkan oleh Dewan yang terhormat di bulan Desember. Dan ini sudah kita mulai tender dari bulan Januari. Sudah terkontrak mulai 14 April. Dan kontraktor mulai intensif bekerja setelah Lebaran. Jadi tidak ada kaitannya dengan kena viral baru dikerjakan, itu bukan begitu. Tapi yang jelas kondisi jalan provinsi di Lampung, jalan milik kewenangan provinsi itu ada 1.700 km. Dan yang kondisinya mantap itu 76%. Ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita dan sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sementara itu, jalan-jalan yang tidak dilewati Presiden masih rusak parah. Salah satunya jalan yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan akses jalan utama menuju gerbang tol Lambu Kibang ini mengalami kerusakan parah. Jalan sepanjang 6 km ini mengalami kerusakan parah sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan serius dari pihak terkait. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga. Tak jarang kendaraan yang melintas mengalami kecelakaan dan terguling. Iya, bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung nih? Wah, mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lele bisa lah Bang itu Bang. Jalan ini ya. Untuk masyarakat Pak, semestinya kita ini minta pemimpin yang bijaksana. Jadi mengenai pembangunan jalan maupun di segala macam itu seharusnya nggak usah 100% lah Pak. 80% aja. Masyarakat ya udah bahagia begitu. Kalau jalannya mah parah Pak, lubangnya dalam. Jadi penghambat nggak sih Pak? Hambat Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan kan saya. Warga berharap segera ada tindakan dari pemerintah terkait, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, agar segera memperbaiki jalan yang juga merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga terhubung ke jalan lintas timur Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial video 2 bus TNI Angkatan Laut terobos perlintasan kereta api di Malang, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.